Surat Galatia pasal yang ketiga ayat 19 sampai 29 firman Tuhan. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia sampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andaikan hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan lewat grup jemaat adalah dampak iman dalam Yesus. Dampak iman dalam Yesus. Yang perlu kita syukuri kepada Tuhan adalah karena kita telah dikumpulkan di tempat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua, salah satu tujuan kita hari di tempat ini selain untuk memuliakan nama Tuhan adalah merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan merenungkan tentang dampak iman dalam Yesus. Kalau kita membaca Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 29, maka melalui surat ini Paulus menjelaskan peran hukum Taurat dan pentingnya iman dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat sedikit secara singkat konteks apa yang kita baca atau kita renungkan sehubungan dengan surat Galatia pasal yang ketiga. Kalau kita melihat paruh pertama dari pasal yang ketiga atau bagian pasal yang ketiga yang pertama, Paulus menunjukkan bahwa hukum Taurat itu tidak dapat menyatakan berkat atas manusia, namun hanya kutukan. Ini kita sudah renungkan dalam minggu-minggu yang lalu, Bapak Ibu yang kita lewati. Ini merupakan lanjutan perenungan berseri dari saya. Nah, di dalam ayat 1 sampai ayat ke-5, di situ Paulus mengingatkan orang-orang kudus yang ada di Galatia bahwa berdasarkan prinsip iman, berdasarkan Roh Kudus, itu mula-mula diberikan kepada mereka pada saat mereka diselamatkan. Artinya ketika mereka percaya kepada Tuhan, dan bahwa Dia terus bekerja dan dengan penuh kuasa di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya atau mengaku percaya kepada Tuhan. Roh Kudus terus bekerja. Dan pada minggu yang lalu kita sudah dalam persekutuan kita, memang di gereja kita tidak melakukan itu dalam doa 10 hari. Itu bagaimana kuasa Roh Kudus kita alami masing-masing lawatannya lewat hidup kita. Mungkin Bapak Ibu melakukannya masing-masing melalui doa renungan. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dan di dalam ayat 6 sampai 9, Paulus juga mengingatkan para pembacanya bahwa Abraham itu merupakan dikatakan bapa
iman atau bapak orang beriman atau orang yang dinyatakan bapak iman yang dibenarkan atau dinyatakan benar atas dasar kepercayaannya, bukan atas dasar perbuatannya. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kepercayaannya. Dan di dalam ayat 10-12, Paulus di situ menyimpulkan bahwa hukum hanya mampu mengutuk manusia, bukan memberkati. Karena ketaatan total dan mutlak dari hukum itu diperlukan dalam setiap hal, bukan hanya satu bagian, tapi semua harus dilakukan. Hukum tidak didasarkan pada kepercayaan, tetapi pada perilaku sempurna, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia secara utuh. Mungkin kita bisa melakukan menghormati orang tua, tetapi bagaimana tentang ibadah kita? Mungkin kita bisa melakukan nomor 1 sampai nomor 6, tapi bagaimana dengan bagian yang ke-10 bersaksi dusta? Jadi kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Mari kita merenungkan bagian ini dengan beberapa poin. Sebelum iman datang, kita berada di bawah hukum Taurat. Itu yang pertama kita renungkan. Nah, kita di sini melihat peran hukum Taurat. Kalau kita melihat di ayat 19 sampai 22. Hukum Taurat itu diberikan untuk menunjukkan pelanggaran dan juga menjaga umat atau orang-orang percaya sampai kepada kedatangan Kristus. Dan itu yang dikatakan kedatangan iman. Pada saat datangnya iman, artinya pokok iman. Namun hukum Taurat itu tidak bisa memberikan kehidupan atau kebenaran sejati. Hanya melalui iman di dalam Kristus kita bisa menerima janji akan keselamatan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat keberadaan kita ketika berada di bawah hukum Taurat. Meskipun hukum Taurat tidak dapat mendatangkan berkat bagi manusia, melainkan hanya sebagai kutukan, hukum itu juga tidak dapat menghalangi pemenuhan berkat-berkat yang telah Allah janjikan kepada semua manusia melalui Abraham. Makanya pada perenungan kita waktu dalam minggu-minggu yang lalu kita lewati, bahwa wasiat itu tidak bisa dibatalkan. Janji yang diberikan kepada Abraham tidak bisa dibatalkan oleh janji atau perjanjian yang diberikan kepada Musa, atau hukum yang diberikan kepada Musa. Tidak bisa membatalkan. Memang ada beberapa alasan mengapa hal ini perlu dijelaskan oleh Paulus di ayat 13-18. Pertama, bahwa kutukan itu yang dinyatakan oleh hukum Taurat itu terhadap semua manusia itu ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu di Golgota. Jadi semua kutukan akibat daripada hukum Taurat, tuntutannya adalah kutukan, itu ditimpakan kepada Kristus. Dia yang menanggungnya. Itu yang luar biasa. Janji berkat Allah melalui Abraham masih mungkin terjadi, namun hanya melalui iman. Ini kita bisa membaca di ayat yang ke-13 dan ayat 12. Yang kedua, perjanjian Abraham mendahului perjanjian Musa selama 430 tahun sebelum itu. Dan dengan demikian mempunyai keunggulan atau merupakan hal yang pertama kalau kita membaca di ayat 15, 17, dan 18. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan perjanjian itu. Maka perjanjian tersebut itu tidak bisa diubah atau dikesampingkan oleh perjanjian selanjutnya, selain yang membuat perjanjian itu membatalkan. Dan Allah yang membuat perjanjian itu bukan Abraham. Dia berjanji terhadap dirinya kepada umatnya melalui Abraham, bahwa berkat itu akan datang melalui Abraham. Dan itu digenapi di dalam iman melalui Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Makanya nanti kalau kita melihat di bagian terakhir, kita tidak ada lagi pemisah, tidak ada perbedaan.
Yang ketiga, janji yang diberikan kepada Abraham itu perlu digenapi. Mengapa? Karena janji itu diberikan juga kepada keturunannya. Kalau kita melihat di ayat 16, itu dikatakan keturunannya, yaitu sampai kepada Yesus Kristus. Meskipun berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya itu bersifat bersama. Namun Paulus di sini menunjukkan bahwa Abraham juga mempunyai janji yang tunggal, yaitu janji yang diberikan kepada putra yang melaluinya semua janji itu akan digenapi. Mengapa? Karena Allah adalah pemberi janji sekaligus penerima manfaat. Maka di dalam Kristus, janji dan berkat-berkatnya itu dijamin bagi semua orang. Jadi anugerah, berkat perjanjian itu dijamin di dalam Kristus Yesus. Tidak terhalang oleh perjanjian Musa dengan kutukannya. Artinya melalui hukum Taurat. Tidak mengalami. Mengapa? Karena tuntutannya di awal tadi saya katakan, tuntutannya sudah ditanggungnya. Maka kalau kita melihat keterbatasan daripada hukum Taurat dari ayat-ayat kita kerenungkan, maka kita akan memperhatikan bagaimana fungsi hukum itu sebenarnya. Sebagaimana yang dimaksud oleh Tuhan yang memberikan kepada manusia melalui perantaraan malaikat dan Musa. Yang kedua yang kita renungkan di bagian yang pertama ini adalah alasan hukum itu diberikan. Yang pertama, dia memberikan hukum itu untuk mendefinisikan dosa. Sebelum hukum itu diberikan, untuk mendefinisikan dosa itu masih belum detail. Tapi ketika hukum itu diberikan, maka sangat jelaslah dan telanjangnya kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat tulisan Paulus dalam Roma pasal 7, di situ Paulus berkata, "Aku belum mengenal ketamakan sebelum aku melihat hukum yang mengatakan jangan mengingini." Ketika Paulus membacanya, dia berkata, "Aku sudah mati dan itu memusnahkan saya." Dan saya pikir, saya mendapatkan 9 yang pertama, saya baik-baik saja. Saya berada di alur dan kemudian sampai kepada jangan mengingini. Ini contohnya. Kemudian ketika Yesus muncul, dia sebenarnya berkata bahwa jika kamu melihat dengan penuh nafsu atau keinginan, kamu sebenarnya sedang melakukan perzinahan. Artinya belum bertindak, hanya baru mengingini. Ini jika kita mempunyai kemarahan di dalam hati kita. Namun dikatakan di sini kita telah melakukan pembunuhan. Ini baru amarah. Ini keterbatasan ini luar biasa. Bukan hanya melihat perbuatan lahiriah kita saja. Di sini Tuhan tidak hanya melihat perbuatan yang kita lakukan, tetapi hukum itu diberikan untuk mengatur sikap batin kita. Dan tujuan nomor 1 di sini, kalau kita melihat kenapa hukum itu diberikan, adalah untuk mendefinisikan dosa. Dan dosa memang ada, namun tidak bisa didefinisikan. Setelah ada hukum, baru kita tahu, oh ini ada dosa perzinahan, ada dosa pembunuhan, ada dosa pencurian, ada dosa tidak menghormati, ada dosa menghujat Tuhan, ada dosa penyembahan berhala. Yang kedua, alasan hukum itu diberikan adalah untuk membangkitkan dosa. Teman-teman, ini agak sedikit ini, silakan sebagai teori. Ya, mari kita belajar. Dalam Roma 7 ayat 9, ya, alasan yang kedua hukum itu adalah untuk membangkitkan dosa. Paulus berkata, tetapi ketika perintah itu datang, dosa muncul kembali dan aku mati. Ini tulisan ini juga bisa kita bandingkan dalam Roma 4 ayat 15. Jika kita juga membaca buku-buku yang berbicara atau mendefinisikan ini, maka kita akan dijelaskan bahwa representasi dari hukum, bahwa hukum itu masuk dan hanya menimbulkan dosa.
Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh singkat saja praktisnya supaya tidak terlalu tinggi. Mungkin di dalam lingkup panti asuhan atau mungkin dalam gereja kita. Contohnya diberikan satu peraturan. Ya. Tolong setelah ibadah pintu ruangan ditutup, tidak boleh ada yang masuk. Waktu perintah itu diberikan, maka semua kita sudah mendengar. Tetapi tidak sedikit di antara kita, bahkan bisa jadi kita sendiri yang memberi perintah, ingin tahu kenapa sih ruangan itu tidak boleh dimasuki ketika selesai ibadah. Penasaran kan? Mencari kunci dan membukanya. Itu salah satu. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Perintah itu diberikan kepada Adam dan tentu disampaikan kepada istrinya, karena yang diberikan perintah pertama adalah Adam. Nanti kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Hawa kepada si ular. Artinya Adam sudah menyampaikan itu secara lisan dan dia mengutip. Tuhan sudah berfirman bahwa kami boleh makan semua buah dalam taman ini, tetapi kami tidak boleh memakan buah pohon dalam. Dan iblis menggunakan itu untuk memutar balik fakta ayat itu. Oh tidak, justru kamu, matamu akan terbuka dan sama seperti Allah. Manusia ada keinginan. Keinginan yang tidak bisa dikendalikan akan membuahkan dosa. Dan itulah awal dari kejatuhan manusia. Artinya, hukum itu memicu kita untuk mendorong kita untuk melakukan pelanggaran. Semua pada penasaran gimana itu? Jadi ketika hukum itu diberikan, kadang-kadang rasa penasaran dan ingin tahu, bahkan melanggarnya itu pasti. Mungkin teman-teman tidak ada di asrama, ada mantan asrama di sini kan? Saya ada Pak Gembala dan Nancy itu ya, itu mantan dari asrama. Peraturan itu diberikan, tapi semua tidak mengatakan aku lolos dari peraturan. Sebenarnya tidak semua lulus. Pasti sudah melanggar salah satu, minimal pergi keluar tanpa izin. Ketika sudah ketahuan, oh maaf kak, sama ketua asrama, maaf kak, sama pembina, maaf pak, tadi tidak sempat melihat ketua asrama, jadi saya terburu-buru tergesa-gesa. Waktu itu tidak ada tidak ada langsung hukuman. Ya udahlah, lain kali ya, jangan. Tapi sebenarnya itu adalah kegagalan. Jadi memicu kita untuk melakukan apa yang dilanggar. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, saya tiap pagi sekarang itu jam 4.30 berangkat dari rumah, melewati perempatan jalan lampu merah. Ketika sampai di lampu merah, ada keinginan untuk menerobos, ya kan? Karena nggak ada motor kiri kanan, sebelah depan nggak ada. Tapi saya diingatkan, itu loh Tuhanmu lihat kamu, ini batu. Dan di Nagel itu saya sudah berhenti, ada motor dari belakang nerobos. Saya telah mati, Tuhan terima kasih. Mungkin kalau saya sudah lanjut tadi, gak sedikit, mungkin saya yang duluan. Tapi yang di belakang enggak, penasaran dia mau membuktikan apa dilarang menerobos lampu merah, itu ada bahaya. Saya langsung lari karena takutnya dijadikan saksi tuh dan berbujuk panjang menghindari. Karena itu masih gelap. Ketiga, kenapa hukum itu diberikan? Bahwa hukum itu diberikan kalau kita membaca di bagian ini.
adalah untuk menunjukkan bahwa dosa itu melawan Allah. Dan kita melihat itu dalam istilah pelanggaran dalam teks yang kita baca. Pelanggaran itu merupakan ketidaktaatan yang disengaja dan disengaja terhadap hukum ilahi, hukum Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah melarangnya, sudah memberi perintah, tetapi kita sengaja untuk melanggarnya. Dan itu dikatakan hukum itu diberikan untuk menunjukkan bahwa dosa itu melawan Allah. Dan yang keempat, kenapa hukum itu diberikan? Untuk membuktikan bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau kita membaca di ayat 21 dikatakan, sebab jikalau ada suatu hukum yang diberikan yang dapat memberikan kehidupan, sesungguhnya kebenaran seharusnya diberikan melalui hukum itu. Tapi dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada hukum yang dapat memberikan kehidupan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa? Karena kita adalah orang berdosa. Kelemahan kita di dalam daging, kita tidak dapat menaati hukum Allah. Maka hanya satu yang bisa melewatkan kita terhadap tuntutan itu adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Dan yang kelima, kenapa hukum itu diberikan? Di ayat 24, sebab itu hukum Taurat adalah penuntun bagi kita untuk membawa kita kepada Kristus, supaya kita dibenarkan olehnya karena iman. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk menuntun kita sampai kepada kedatangan Kristus, yaitu datangnya sang iman. Ketika iman itu datang atau Kristus itu datang, maka disitulah penggenapan yang sempurna terhadap segala tuntutan. Maka tujuan hukum itu, kalau kita melihat, tujuannya adalah yang pertama, untuk menunjukkan secara dramatis betapa dalamnya dosa manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan hukum itu diberikan atau tujuan dari hukum Taurat adalah untuk memberikan perlindungan sementara atas dosa manusia sampai kepada penyembuhan permanen atau pemulihan secara permanen, yaitu datang di dalam diri Kristus. Jadi dia melindungi kita, menjaga kita supaya kita tidak jatuh. Walaupun pada dasarnya keinginan manusia, keingintahuan manusia membawa manusia jatuh. Sehingga keterbatasan manusia inilah yang membuat Allah peduli. Dia mau supaya manusia yang tadinya diciptakannya baik, hakikatnya sama dengan dirinya, segambar dan serupa dengan dirinya, harus kembali kepada posisi semula. Sebelum Kristus datang, dia memberikan hukum untuk menuntun kita, membimbing kita, menjelaskan kepada kita bahwa betapa dalamnya kita jatuh di dalam dosa ketika kita melanggar hukum-hukum itu. Tetapi dia juga mengatakan kepada kita yang baru bahwa betapa mulianya kita dan berharganya kita di hadapan Tuhan ketika Kristus datang. Mengapa? Dia memberikan nyawanya hanya untuk saudara dan saya yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Seharusnya kita layak menerima hukuman itu. Makanya anugerah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu adalah anugerah yang tak terbatas. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk meniadakannya atau melakukan sesuatu untuk membalasnya. Hanya yang dituntut kepada kita adalah iman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena iman janji itu diberikan kepada mereka yang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di Galatia pasti menyadari bahwa Paulus dengan tegas menyatakan bahwa hukum Musa itu lebih rendah daripada janji-janji yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Hukum hanya bisa mengucapkan kutukan, sedangkan janji saja bisa menghasilkan berkat. Hukum Taurat lebih rendah daripada janji-janji. Mengapa? Karena tidak dapat diubah atau dibatalkan janji itu. Mengapa? Karena janji itu lebih dulu ada dan disahkan oleh Allah sendiri. Allah yang membuatnya. Hukum Taurat itu lebih rendah kalau kita melihat dibandingkan dengan janji, karena hukum bersifat sementara dan bersifat persiapan atau mengarahkan kita kepada kedatangan Kristus. Sedangkan janji itu bersifat permanen. Apa yang kita baca, yang kita renungkan di ayat 19 sampai 20. Dan mungkin juga di dalam para penganut, karena ini berbicara di surat Galatia adalah orang-orang Yahudi atau penganut Yudaisme, itu memprotes bahwa di sini Paulus terlalu jauh dalam perkataan. Mengapa? Karena tampaknya hukum Taurat yang mereka agungkan itu, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Paulus, itu sangat bertentangan dengan janji-janji Allah yang mereka paham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 21 Paulus mengangkat masalah ini untuk menghindari kesalahpahaman mengenai apa yang dikatakan, yang ia katakan. Dan tanggapannya di sini semoga tidak pernah terjadi. Ini cepat menghilangkan keraguan mengenai posisi daripada Paulus. Dan sungguh hal yang buruk untuk dikemukakan terhadap protes Paulus di sini. Bagaimana mungkin Allah membuat satu perjanjian dengan Abraham, namun kemudian menentangnya dengan perjanjian yang lain, kemudian dibuat melalui Musa. Ini mungkin tidak mungkin. Dan seperti yang kita pahami dari alasan Paulus di ayat 21 dan 22, kalau kita melihat itu, membacanya dengan baik, di situ dia menegaskan bahwa kedua perjanjian itu hanya bisa bertentangan satu sama lain jika keduanya saling bersaing, saling lebih unggul dari yang lain. Jika hukum dan hukum apapun itu dapat menghasilkan hukuman, maka hukum tersebut akan bersaing dengan janji Allah yang dapat dan memang menghasilkan kehidupan. Mengapa? Karena tidak ada hukum yang dapat memberi kehidupan, maka di situ tidak ada persaingan. Justru keduanya adalah berkesinambungan dan tidak bisa dipisah. Mengapa? Supaya orang sampai kepada janji itu, maka hukum itu diberikan supaya menuntun kita untuk sampai kepada penggenapan janji itu melalui Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat itu merupakan pelengkap janji tersebut. Mengapa? Karena disingkapkan bahwa tidak ada apapun selain daripada kasih karunia yang dapat menghasilkan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat-ayat sebelumnya Paulus memusatkan perhatian kita sebagai pembaca dan yang merenungkan pada beberapa perbedaan penting terkait dengan daging dan roh, hukum dan kasih karunia, iman dan perbuatan, perjanjian Musa dan perjanjian Abraham. Sebenarnya perbedaan ini tidak cukup dipahami atau diterapkan oleh kaum Yudais atau orang yang memahami teks ini adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah konteks yang mendengar secara langsung dan berinteraksi dengan Paulus pada saat kitab ini ditulis. Tapi di dalam ayat 23 dan 29, Paulus di situ membahas perbedaan yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga pembedaan yang di dalam terang salib Kristus itu tidak boleh lagi dilakukan. Artinya, apa yang diterapkan, yang diagungkan oleh orang-orang pengagung daripada kaum Yudaisme yang mengagungkan tentang hukum Taurat sebagai satu kebenaran yang mutlak yang mereka pahami, bahwa keselamatan itu bisa diperoleh dengan melakukannya, artinya oleh perbuatan untuk melakukan
hukum Taurat, itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih banyak waktu. Masih ada 10 slide. Yang ketiga, saya lewati saja. Iman kepada Kristus itu menjadikan semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, sebagai anak-anak Allah. Yang tadinya yang dimaksud oleh anak umat Allah sendiri itu adalah hanya orang Israel. Tapi setelah Kristus datang, itu tidak ada lagi pemisah. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi tidak perlu lagi mengatakan, oh saya di luar hukum, saya di luar janji. Tidak. Tapi sekarang sama-sama berada di dalam di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Tapi di situ ada kata kuncinya sebenarnya. Menjadi anak-anak Allah. Kalau kita membandingkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa dan menjadi anak-anaknya. Itu yang luar biasa. Jadi saudara dan saya diberikan kuasa. Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 29 itu berbicara tentang bagaimana hukum Taurat diberikan sebagai penjaga sebelum datangnya iman dalam Kristus. Dan Paulus menjelaskan bahwa iman dalam Kristus Yesus itu membawa kita kepada status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Inilah dampaknya kita punya iman di dalam Kristus. Kita diberikan status sebagai anak-anak Allah. Persatuan dengan anak Allah itu membuat siapapun menjadi anak Allah. Dan ini secara simbolis dinyatakan melalui ritus atau melalui kegiatan yang namanya pembaptisan. Teman-teman, kita semua hampir semua dalam ruangan ini sudah mengalami baptisan, bukan? Ini hanya secara simbol. Meskipun sudah juga pernah dalam perjanjian lama, sunat itu menjadi salah satu kegiatan atau ritus inisiasi yang mengikat seseorang kepada perjanjian Musa. Tapi dalam konteks perjanjian baru, baptisan itu merupakan salah satu cara orang percaya atau orang Kristen mengalami persatuan dengan tubuh Kristus sebagai satu anggota di dalam jemaat. Dan ketika seseorang dipersatukan dengan Kristus melalui baptisan air yang dilambangkan itu sebagai kesatuan, maka setelah datangnya Kristus, sunat tidak dipandang lagi sebagai tindakan rohani yang penting. Artinya sunat jasmani. Itu karena itu sebagai penyelamat, itu sebagai tanda yang mengikat. Orang yang tadinya bukan umat Allah, ketika disunat diikatkan kepada perjanjian itu. Nah, ketika Kristus sudah datang, tidak perlu lagi. Karena mengapa? Kita sudah disunat secara rohani, artinya langsung menjadi milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan. Penekanan Paulus pada baptisan ini adalah sebuah duri di sisi penganut Yudaisme atau sebuah sesuatu yang mengganjal, yang merupakan salah satu persoalan. Namun secara akurat itu mencerminkan perubahan dari hidup di bawah satu perjanjian ke perjanjian lainnya. Artinya ada status kita yang berubah. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa tuntunan tadi, yaitu hukum Taurat, tapi kita berada di bawah perjanjian kasih karunia, yaitu di dalam Kristus. Dan itu didasarkan kepada janji perjanjian kepada Abraham. Jadi perjanjian yang diberikan kepada Musa tidak membatalkan apa yang diberikan kepada Abraham. Dan janji kepada Abraham diberikan sampai kepada kita. Maka orang yang di luar Yahudi dan orang non-Yahudi sama-sama disatukan. Tidak ada lagi pemisah.
Ini adalah status baru kita. Mengapa? Karena status kita disebut sebagai anak-anak Allah. Maka berbahagialah saudara dan saya, karena hari ini kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Hal yang selanjutnya, dampak iman dalam Kristus, dalam Yesus adalah iman itu yang membebaskan. Kalau kita melihat di ayat 23 sampai 25, dikatakan sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu akan dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dan sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Sebelum kedatangan Kristus, kita dikurung oleh hukum Taurat. Namun setelah iman itu datang, kita dibebaskan dari belenggu hukum. Iman dalam Yesus itu membebaskan kita dari tuntutan hukum atau dari hukuman dosa dan membawa kita kepada kebebasan yang sejati. Itulah yang digambarkan sebagai hidup yang baru di dalam Kristus. Kita mengalami kemerdekaan, tidak lagi terikat di bawah tuntutan hukum Taurat, yaitu kutukan tadi. Iman itu dalam Kristus itu meniadakan perbedaan. Dampak iman yang selanjutnya adalah ketika kita punya iman di dalam Kristus, itu meniadakan perbedaan. Di ayat 28, ini merupakan klimaks dari atau akhir dari bagian ini. Di sini menuntut bahwa perbedaan-perbedaan yang juga dituntut, yang ditekankan oleh para penganut Yudais dan yang lainnya, itu harus dikesampingkan. Mengapa? Karena tidak konsisten dengan kesetaraan yang dimiliki semua manusia dalam kedudukan mereka di hadapan Allah di dalam Kristus. Makanya dikatakan, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi budak atau orang merdeka, tidak ada orang yang merdeka, bukan laki-laki atau perempuan, tidak lagi perbedaan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ini di ayat 28. Di sini menguraikan keberadaan kita di dalam Kristus. Bagaimana dampaknya dalam hidup kita? Kita semua disatukan di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini memberikan kita pemahaman bahwa iman kita di dalam Kristus, dalam kehidupan kita, itu memberikan kita dampak yang sangat penting. Maka bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Maka yang pertama, bagaimana kita menghidupi kebebasan yang kita alami dalam Kristus. Karena itu yang Dia berikan kepada kita. Karena iman kita kepadanya. Maka kita harus hidup dalam kebebasan yang Dia berikan kepada kita, yaitu oleh Kristus. Tentu meninggalkan kehidupan lama kita yang terikat oleh hukum dan dosa. Kita harus hidup dalam kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Hal yang kedua yang bisa kita terapkan, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sebagai orang yang percaya, maka kita harus mempraktikkan kesatuan itu dan tidak lagi membuat perbedaan berdasarkan latar belakang atau status. Mengapa? Karena dampak iman dalam hidup kita, kita semua adalah satu di dalam Kristus. Kita dijadikan anak-anaknya. Maka anak-anaknya kita bisa terapkan dalam hidup kita. Itu artinya kita juga mewarisi janji Allah. Kita harus mengingat bahwa sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan yang luar biasa di dalam Kristus. Dan itu adalah panggilan untuk hidup dengan iman yang teguh. Percaya bahwa janji-janji Allah itu adalah untuk kita.
untuk saudara dan saya. Itu adalah janji yang khusus. Dan itu Tuhan berikan. Dia mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya bukan untuk siapapun atau orang-orang tertentu. Untuk semua orang dia anugerahkan. Tapi efektifnya adalah ketika saudara mengambil satu keputusan, yaitu percaya kepadanya. Apakah semua janji ini sudah diberikan kepada semua orang? Iya. Kalau saudara menelusuri kitab-kitab yang lain di luar kitab kekristenan, saudara akan menemukan ada janji yang sama. Cuma mereka harus mencari tahu kebenarannya. Dan ketika seseorang menemukan kebenarannya, dia akan mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita di dalam Galatia pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 29 mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat diberikan itu sebagai penuntun sampai kedatangan Kristus. Namun iman dalam Yesus itu membawa kita kepada kebebasan, membawa kita kepada kesatuan, membawa kita kepada status yang baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Maka marilah kita hidup dalam kebebasan itu, memperhatikan kesatuan itu, dan merangkul warisan kita, yaitu sebagai pewaris daripada janji Allah. Maka perenungan firman Tuhan ini akan digenapi dan kita diingatkan bahwa kesatuan kita di dalam Kristus adalah lewat perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Kita akan mengingatnya bahwa hanya satu cara Allah untuk membawa manusia kepada hakikatnya yang semula adalah dengan mengorbankan dirinya. Maka ketika perjamuan kudus kita lakukan, firman Tuhan mengingatkan kita, beritakanlah kematian Kristus itu sebagai satu-satunya pokok yang harus kita ingat. Ingat bagaimana kematian Kristus itu sebagai korban yang unggul, sebagai korban yang kudus di hadapan Allah, yang menghidupkan kita kembali dari kematian karena dosa, yang membebaskan kita kembali karena keterikatan kita, yang mempersatukan kembali karena kita terpisah dari Allah, yang memuliakan kita kembali dan memulihkan kita karena dijadikan satu hakikat dengannya, dengan persatuan sebagai janji bahwa kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah.